Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudaraku, kali ini kita akan merenungkan tentang hamba dosa versus hamba kebenaran. Ya. Nah, kita lihat ayat firman-Nya di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Jadi kita ini dulu adalah hamba dosa. Tapi ada panggilan Tuhan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita dulunya itu tertindih oleh dosa, tertindih oleh kuasa hawa nafsu dan ikatan-ikatan dosa, ketemu Tuhan karena ada panggilan, mari kepadaku, kita menanggapi panggilan itu, kita ketemu Tuhan Yesus, kita tersungkur di bawah kakinya, dan Tuhan berjanji, aku akan memberi kelegaan. Ya, jadi kita akan menerima kelegaan yang dari Tuhan. Paham ya saudaraku ya, dulu hamba dosa kita ini, nggak ada yang nggak hamba dosa. Kemudian ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus Tuhan, saudaraku ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi setelah kita ini yang tadinya hamba dosa datang pada Tuhan, kemudian kita dibebaskan dari dosa, kita menerima rest, ya, I will give you rest, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Kelegaan itu kita terima, wow, ini suatu pengalaman yang dahsyat. Saya ngalami itu, saudaraku, tanggal 21 Agustus tahun 76, saya ngalami bagaimana sukacita aku menjadi anak Tuhan. Itu sukacita keselamatan, sukacita pembebasan dari dosa, pengampunan dari dosa. Namun demikian, kemarin kita sudah belajar bahwa ada step berikutnya, yaitu kita harus menjadi hamba kebenaran. Jadi predikat hamba itu tidak lepas loh saudara dari kita. Kita tadinya hamba dosa, diikat oleh hawa nafsu, diikat oleh dosa, dikuasai oleh iblis, tidak berdaya, tapi begitu ketemu Tuhan kita diampuni, kita dibebaskan, dilepaskan. Maka kita menjadi hamba kebenaran. Jadi posisi bebas itu tidak ada. Makanya saya kemarin katakan bahwa semakin bebas semakin terikat. Ya itu tadi ya, manusia yang ingin bebas dia semakin terjerat oleh dosa. Tapi semakin terikat justru semakin bebas, terikat pada sang majikan yang baru, Tuan yang baru, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sang kebenaran itu. Kita mau jadi hamba kebenaran, atau lebih tegas di ayat 22 ya, kita lanjutkan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, saudaraku, di sini dimerdekakan dari dosa. Dulunya kita hamba dosa, tapi kita dibebaskan, dimerdekakan, dan menjadi hamba Allah, hamba kebenaran, hamba Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kita. Nah, disitulah saudaraku panggilan kita dari tahap sekedar diampuni, kemudian kita diampuni dan dibebaskan, kita menghambakan diri kepada sang kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan semakin terikat dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya semakin bebas dari pengaruh dosa. Itu kebenarannya. Jadi statement ini saya sampaikan ya. Semakin terikat, semakin bebas. Ini paradoksi. Semakin terikat, semakin bebas.
terikat dan cinta mati-matian pada Yesus Kristus Tuhan, semakin kita melekat pada Dia dan tidak lepas dari Dia, maka kita semakin dijauhkan dan dilindungi, dan kita tidak bisa lagi diganggu atau disentuh oleh kuasa hidup yang lama, kuasa dosa. Itu panggilan kita, saudaraku. Makanya Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, dan jiwamu akan beroleh ketenangan. Kita sudah tidak punya kegelisahan untuk tertarik pada hidup lama, pada dosa lagi. Saudara, alangkah indahnya panggilan Tuhan. Tuhan itu mengikat kita, memberi kuk kita itu ada tujuannya. Kalau iblis, dia memberi sepertinya kesenangan sesaat, tetapi tujuannya adalah untuk menjerat, mengikat, dan sampai ujung-ujungnya adalah kematian. Itu ya ayat 23 Roma 6. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi bagaimana caranya hidup kekal itu yang dikaruniakan Tuhan melalui Yesus Kristus itu? Jalannya bagaimana, atau step-stepnya seperti apa, caranya bagaimana? Yaitu dengan kita memikul kuk. Menyangkal diri, pikul salib, itu disebut dalam Matius 11 ayat 28, 29, 30, itu memikul kuk. Nah saudara, jaminan dari Tuhan yang luar biasa di Matius 28 ayat yang Matius 11 Matius 11 ayat yang ke 30 itu kan luar biasa, saudaraku ya. Dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak. Nah, saudara, ada orang yang berkata bahwa dosa itu enak. Tapi saudara belum pernah nyoba, nah? Kuk yang dari Tuhan, mikul, ya katakan kuk itu diganti dengan istilah salib itu. Yaitu apa? Ikatan yang dari Tuhan. Sesuatu yang mengikat kita, tapi itu datangnya dari Tuhan Yesus. Yang harus Anda pikul. Dan itu merupakan beban dalam hidup kita. Tetapi datangnya dari Tuhan, bukan dari dosa, bukan dari dunia, bukan dari iblis. Bagaimana saudaraku? Bukan dari diri kita sendiri, tapi dari Tuhan. Dia berkata, kuk yang kupasang itu enak. Jadi, kalau kita ini menyadari bahwa diri kita ini telah jadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, maka yang kita pikul itu enak. Dan bebanku pun, Tuhan itu memberi beban-beban, itu ringan. Karena apa? Ya, kita ini seperti menarik bajak, yang membajak bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita berjalan, menarik itu sakit apa enggak ya? Enggak, ternyata. Karena apa? Karena dia juga narik. Kekuatan yang dari dia, dari Tuhan itulah yang meringankan beban kita. Tuhan ada di sebelah kita, saudaraku. Dia menyertai kita selama-lamanya sampai kesudahan zaman. Melalui kuasa Roh Kudus dia bekerja, sehingga tak oleh kuat, tak oleh gagah, kita ini dapat going through, kita dapat terus bergerak maju, menyelesaikan akan panggilan Tuhan tersebut. Haleluya. Sekali lagi, semakin terikat, semakin bebas. Saudara mau semakin terikat, semakin bebas? Ikatkanlah dirimu, lekatkanlah hatimu kepada Yesus Kristus Tuhan. Makin hari makin lekat, maka engkau makin dibebaskan dari pengaruh dan kuasa dosa. Tuhan Yesus memberkati.